semuanya mendengarkan. Bendera merah putih, bendera NKRI. Cukup nggak kawan-kawan dengan naik 30.000 kawan-kawan sekalian? Oleh karena itu kawan-kawan, kita pastikan, kita satukan langkah, kita satukan tekad hari ini. MK harus membatalkan undang-undang cipta kerja kawan-kawan sekalian. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Siap melawan, siap melawan, siap bertahan. Kawan-kawan, kita pastikan, karena nanti saya tidak dapat menahan air mata saya. Perjuangan panjang kita bisa kita buktikan dengan kemenangan saya luar biasa. Hidup buruh Indonesia! Hidup buruh! Semua risiko kita ambil. Kami sebagai pemimpin mengambil risiko. Kawan-kawan juga mengambil risiko. Tuhan bersama kita, mendukung perjuangan kita. Kawan-kawan, hidup buruh Indonesia! Berjuang angkat tangan, yang mau bergerak angkat tangan, yang mau berjuang, yang mau bergerak, semuanya teriak hidup buruh. Kawan-kawan, kita buktikan dengan kekuatan dan kebersamaan, kita menang, kita pertahankan, dan kita siapkan perlawanan berikutnya kalau pemerintah main-main dengan kita buruh Indonesia. Saya Andi Gani Derawea siap mengambil risiko apapun untuk perjuangan kita buruh Indonesia. Terima kasih untuk semua kawan-kawan. Terima kasih untuk Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berikan aplaus pada Mahkamah Konstitusi. Terima kasih kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kapolda Metro yang sudah sangat luar biasa untuk perjuangan buruh Indonesia. Dan juga terima kasih saya yang paling dalam kepada kawan-kawan seluruh buruh yang hadir di sini dan semua buruh Indonesia. Hidup buruh! Hidup buruh! Silakan Bung Said Iqbal, dan saya umumkan hari ini tanggal 30 November Presiden KSP Said Iqbal akan turun gunung ke Bandung, Jawa Barat. Kita akan memimpin langsung perlawanan di Gedung Sate. Tanggal 30 November kita akan turun langsung ke Jawa Barat. Silakan Bung Said Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sekeras-kerasnya hidup buruh. Kurang keras, hidup buruh. Lebih keras, hidup buruh. Hari ini di tengah terik matahari yang Allah Tuhan yang Maha Kuasa di sela-selanya diberikan awan yang melindungi menaungi kita agar tidak terlalu terik. Amin. Teriring sebuah keputusan yang telah begitu panjang kita lalui. Hampir kurang lebih 2 tahun kita berjuang bersama. Perjuangan ini adalah bukan karena pemimpinmu. Perjuangan ini adalah tentang kesadaran kelas, bahwa kelas pekerja, we are the working class, kelas buruh, kelas orang-orang yang tertindas, kelas orang-orang yang berjuang, kelas orang-orang yang ingin memperbaiki nasib. Hari ini ingin menentukan nasibnya sendiri, lebih sejahtera saudara-saudara. Hari ini marilah kita menundukkan kepala sejenak. Bukan karena kerja keras dan ikhtiar kita saja, kaum buruh di seluruh Indonesia, kaum tani, kaum nelayan, buruh honor, PRT, buruh migran, para pegiat HAM dan lingkungan hidup. Tapi ini adalah kehendak ilahi Rabbi, Sang Maha Pencipta. Karena itu kita tundukkan kepala kita sejenak. Bagi yang beragama Islam, memohon dengan membaca suratul Fatihah. Bagi yang beragama
non-Islam berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Al-Fatihah. Beralasan meskipun untuk sebagian menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan hal-hal lain yang karena dipandang tidak relevan oleh karena tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas kita panjatkan doa terbaik pembacaan amar putusan berpihak kepada diajukan masih dalam tenggang waktu pengadilan permohonan kemudian. Mari panjatkan doa terbaik dari kita. Semoga mengulang ketiga. Mohon dipersilakan untuk memanjatkan doa terbaik. Kawan-kawan dipersilakan untuk memanjatkan doa terbaik. Selama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam 3 tahun tidak dapat perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap Undang-Undang 11 2020 berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen. Selama 3 tahun pembentukan dan tidak dapat menyelesaikan perbaikan 11 2020, maka demi kepastian hukum, terutama untuk menghindari kekosongan hukum atas undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang telah dicabut atau diubah tersebut harus dinyatakan berlaku kembali. Mahkamah sudah menyatakan pelaksanaan UU 11 2020 yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kualitatif membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan Kawan-kawan sekalian, kaum buruh Indonesia, hari ini kita berkumpul tepat pada tanggal 25 di mana Mahkamah Konstitusi sedang membacakan pertimbangan hukum dan nanti akhir adalah amar putusan. Kawan-kawan sekalian, nasib kita hari ini ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kawan-kawan sekalian, persoalan upah minimum hiruk-pikuk di seluruh Indonesia, kawan-kawan, selesai kalau MK memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja batal. Kawan-kawan sekalian, ini baru satu pasal. Kawan-kawan sekalian, baru pasal mengenai upah minimum. Republik sudah ribut, upah sudah naik hanya 14.000, bahkan ada kabupaten kota tidak naik. Kawan-kawan sekalian, oleh karena itu hari ini kita perwakilan kaum buruh di Indonesia datang menyaksikan, mendukung Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan agar Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan. Kawan-kawan sekalian, masih siap berjuang? Siap berjuang? Kawan-kawan sekalian,
MK sebagai lembaga benteng terakhir kita untuk mencari keadilan, karena putusan MK adalah final dan mengikat kawan-kawan sekalian. Maka palu-palu hakim yang di sana menentukan nasib kita, nasib kalian, nasib anak cucu kita, kawan-kawan sekalian. Ini ditentukan oleh MK, kawan-kawan sekalian, termasuk nasib bangsa Indonesia, kawan-kawan sekalian. Kita sudah menyaksikan fakta-fakta persidangan, perdebatan hukum sudah kita lakukan, bukti-bukti sudah kita sampaikan, saksi ahli sudah kita ajukan. Tiba hari ini, kawan-kawan, dengan rasa keadilan, rasa kemanusiaan, MK harus memutuskan membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja ini, kawan-kawan sekalian. Tidak ada pilihan. Semua ahli yang dihadirkan oleh pemerintah maupun oleh DPR, tidak ada satupun yang mengatakan metode omnibus law diatur dalam Undang-Undang 12 2011. Semuanya menyatakan tidak diatur. Maka undang-undang ini adalah cacat formil. Maka MK kita harap memutuskan perkara ini dengan berdasarkan fakta hukum, berdasarkan rasa hati nurani, rasa keadilan, tidak dengan politik, kawan-kawan sekalian. Kita percayakan kepada Mahkamah Konstitusi yang duduk, yang diberikan kekuasaan yang begitu besar oleh negara terhadap 9 hakim MK yang sekarang sedang membacakan bergantian pertimbangan hukum. Tibalah nanti amar putusan akan disampaikan di mobil komando ini. Apa putusan pengujian formil dan material yang kita ajukan? Siap bertahan? Masih siap melawan? Kawan-kawan sekalian, persoalan upah minimum belum selesai. Pada tanggal 30 adalah batas akhir gubernur menetapkan UMK. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini juga yang menghapus yang namanya UMSK. Maka seluruh buruh yang selama ini merasakan UMSK tidak mendapatkan upah, kawan-kawan. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, kita pastikan kita ambil bagian bahwa kita berada dalam bagian perjuangan, kawan-kawan. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus kawan-kawan. Teriak lawan yang siap berjuang membatalkan omnibus law, yang siap berjuang teriak hidup buruh, hidup buruh. Ya, kawan-kawan semua, tadi telah kita sepakati, kita akan terus berorasi bergantian sambil menunggu dua rekan pimpinan buruh dari Konfederasi KSPI dan juga KSPSI, yakni Bung Said Iqbal dan Bung Andi Gani tiba di tengah-tengah kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan perwakilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Hari ini Anda semua, kalian semua para pekerja buruh dan rakyat Indonesia menjadi saksi negara telah mempermalukan dirinya sendiri. Kenapa begitu? Karena telah gagal memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyatnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Wahai kaum buruh, wahai kaum pekerja, wahai seluruh rakyat Indonesia, kamu dihina habis-habisan oleh negara ini. Kamu dinaikkan upahnya 1,09%. Mendingan itu gak usah naik, betul apa betul? Itu sama saja tidak naik, kawan-kawan. Naik upah di sebuah kabupaten ada yang 9.000, ada yang 8.000, ada yang tidak naik sama sekali. Lalu sekarang kamu diam 1000 bahasa. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kamu telah dihina, diluluh lantakan, diinjak-injak kamu sebagai manusia Indonesia. Saat ini kita sedang dipermalukan lagi oleh mereka. Kita berdiri di sini bukan berdiri di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Apa yang mereka takutkan dengan pengadilan itu, kawan-kawan? Mereka harus jujur, mereka harus berani untuk memutuskan sebuah keadilan kebenaran. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Kawan-kawan, ini adalah pertaruhan kawan-kawan sebagai manusia.
kata kawan-kawan, ketika keputusan Mahkamah Konstitusi tidak berpaku kepada kebenaran dan keadilan, siap untuk menutup tol, siap untuk menutup pelabuhan, siap untuk menutup bandara. Jawabannya adalah mogok nasional. Hidup buruh, hidup buruh. Hari ini adalah pertaruhan kalian sebagai manusia, sebagai harga diri di negeri ini. Lihat tenaga kerja asing asal Cina diberi karpet merah, diberikan pekerjaan yang layak, diberikan upah yang layak. Kamu warga negara asli Indonesia, kenapa tidak bisa hidup layak di negeri sendiri? Karena negara apa yang terhadap rakyatnya? Hidup buruh, hidup buruh. Siap mogok nasional, siap mogok nasional, siap mogok nasional. Terima kasih. Kita tanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana adilnya, di mana beradabnya? Ketika upah kamu dalam 1 bulan dipastikan tidak ada kenaikan sama sekali. Pemerintah nggak mampu menekan harga kebutuhan hidup. Saya mau tanya kepada kawan-kawan, harga kontrakan naik apa enggak? Harga minyak goreng naik apa enggak? Harga kebutuhan hidup naik apa enggak? Lalu kenapa upah kamu tidak dinaikkan? Ada kekuatan besar kawan-kawan membelenggu kebijakan pemerintah sehingga mereka berani mengorbankan kamu atas nama kaum buruh dan rakyat Indonesia. Hari ini azamkan, niatkan dalam diri kamu, dalam hati kamu, bulatkan tekad kamu, apapun keputusan hari ini, jika itu merugikan kita atas nama kaum buruh dan rakyat Indonesia, siap untuk mogok nasional, siap untuk mogok nasional. Hidup buruh. Kawan-kawan semua, selanjutnya kita akan mendengarkan. Sebelum nanti ada perwakilan dari SPSI Lab, kita minta mendengarkan dari Bung Ursabila Rosyad selaku perwakilan dari FSP di KSPI. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat, masih semangat. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Teman-teman sekalian, hari ini kita sama-sama berkumpul tanpa melihat bendera kita, tanpa melihat jaket dan seragam kita. Hari ini kita disatukan, dikumpulkan dalam satu niat yang sama, dalam satu perjuangan yang sama. Bagaimana Hakim MK hari ini yang menyidangkan berani memutuskan untuk membatalkan Omnibus Law. Kehadiran kita hari ini bukan dalam rangka untuk memberikan intervensi kepada para hakim. Kehadiran kita hari ini memberikan support secara moral kepada para hakim MK untuk berani menetapkan demi fakta-fakta hukum, demi kemanusiaan, demi nilai-nilai keadilan, demi masa bangsa rakyat Indonesia, demi masa depan anak cucu kita. Masa usia Undang-Undang 13 hari ini dari 2003 sampai dengan 2001 18 tahun. Apabila Undang-Undang Omnibus Law ini hakim tidak berani menetapkan, maka tidak hanya generasi kita yang menjadi korban, mungkin sampai dengan anak cucu kita. Oleh sebab itu, perjuangan kita hari ini bukan hanya untuk hari ini dan esok, tetapi untuk regenerasi yang akan datang. Teman-teman sekalian, Omnibus Law ini mendegradasi semua kesejahteraan kita. Dalam waktu dekat, upah minimum kabupaten kota akan ditetapkan oleh gubernur. Oleh sebab itu, atas nama pimpinan pusat, khususnya DPP FSPLI, dan juga teman-teman sekalian, kita sudah sepakat di tingkat nasional. Tanggal 29, tanggal 30, kita kepung seluruh kantor gubernur seluruh Indonesia. Siap mengepung kantor gubernur? Kita kepung, teman-teman sekalian. Dan jangan lalai kita,
Jangan sampai kita melupakan perjuangan kita tentang upah sektoral. Apabila kita lupa upah sektoral, maka banyak daerah-daerah kita, 11 kabupaten kota yang tidak naik upahnya. Jangankan sektoral, upah minimum saja tidak naik. Dari mimbar ini kami memberikan sumpah juga kepada kepala daerah. Di tahun kemarin ada 10 provinsi, ada 10 gubernur yang menaikkan upah di atas PP 78 dan mereka tidak diberikan sanksi apa-apa. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, di tahun ini juga tidak ada alasan bagi kepala daerah, bupati, wali kota ataupun bahkan gubernur atas nama kesejahteraan rakyatnya daerah masing-masing, maka naikkan upah minimum kabupaten kota minimal 7-10%. Dan upah-upah sektoral daerah-daerah yang sudah ada supaya juga ditetapkan. Teman-teman sekalian, atas nama pimpinan buruh nasional, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Perjuangan kita hari ini bukan perjuangan terakhir. Kita akan mendengarkan sama-sama putusan hakim. Apabila hari ini ternyata hakim dengan ketakutannya, dengan politiknya, mereka memutuskan, mengalahkan atau bahkan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Siap tutup tol, siap mogok nasional, siap mogok nasional. Monas akan kita lakukan karena ini harga diri bagi buruh rakyat Indonesia seluruh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepedulian kaum buruh bagi negeri yang kita cintai. Aliansi, KSPSI, KSPI, dan berbagai federasi yang berkumpul pada kesempatan hari ini. Mari kita sama-sama sejenak menundukkan kepala seraya berdoa. Semoga arwah para pahlawan yang telah mendahului kita, termasuk pahlawan pekerja, dapat diterima di sisinya. Dan bagi kita yang ditinggalkan, dapat melanjutkan cita-citanya. Mendengar cipta dimulai. Selesai. Terima kasih.
Mantap. Saya perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Indonesia FSPI. Kalau lihat dari kepalanya udah pasti tepat, Ayu Cibandan. Dengan sepanas kita sebagai buruh yang ada di daerah-daerah dipersatukan untuk melawan satu undang-undang yang jelas-jelas menggerus, mencabik-cabik kesejahteraan buruh. Betul? Hari ini ya, salah satu dampak dari undang-undang Omnibus Law, UMK, masa kota Tangerang saja naik cuma 20.000 perak, gila. 23.000 itu berarti 1.000 perak per bulan. Masya Allah, ya Karim. Pandeglang itu naik. Lebak, kabupaten. Padahal tiap hari kita melawan dan melawan terus. Dengan lahirnya undang-undang yang menggerus, mencabik kesejahteraan buruh. Betul? Tapi kenapa? Dulur-dulur orang kabeh anu jadi gubernur, anu jadi dewan, anu jadi presiden, anu jadi menteri, kupingnya. Apa kupingnya? Hatinya. Masya Allah, dia Bapak Karim. Padahal yakin, biarpun dia seorang presiden, biarpun seorang anggota legislatif DPR RI, pasti keluarganya ada yang jadi buruh seperti kita. Betul? Minyak goreng 40.000, gaji naik 1.000. Masya Allah. Belum dari dampak undang-undang Omnibus Law khususnya Cipta Kerja, pesangon dikurangin, ya Allah ya Karim. Seumur-umur kita, kawan-kawan kita menjadi kontrak. Apakah mereka hatinya tidak merasakan, kupingnya tidak mendengar, kawan-kawan? Mungkin aksi kali ini aksi yang kesekian ratus kali, lewat surat, lewat audensi, lewat diskusi, lewat forum-forum, tapi apa hasilnya? Untuk itu, detik dan saat ini, di akhir orasi saya dari FSPI memohon kepada saudara-saudaraku semua membaca umul kitab suratul Fatihah khusus. Kita khususkan kepada para yang terhormat, para hakim-hakim di MK. Mudah-mudahan Allah membukakan hatinya untuk memenangkan gugatan kita Omnibus Law. Betul? Yakin orang-orang teraniaya seperti kita dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala quwwatin niyatin salihah wa ila hadin nabil mustafa khusus para hakim MK, mudah-mudahan dibukakan olehmu ya Allah hatinya ya Allah. Hari ini kami menjerit ya Allah, naik gaji cuma seperak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Amin ya Allah. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Omnibus Law Cipta Kerja. Kita kompak dari baik dia madu. Omnibus Law Cipta Kerja. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, rekan-rekan semua, hari ini kita beraksi bahwa mendukung putusan hasil diskusi kita. Kita berharap dibukakan pintu langit. Kita semua di sini hadir bersama-sama dengan satu tujuan. Berbeda-beda warga baju, berbeda-beda instansi, tujuan kita sama. Buat kemajuan negara bangsa ini, buat masa depan anak-anak kita, bukan cuma kita hari ini. Hidup buruh! Terima kasih. Yang bisa kami sampaikan, SPP lanjut. Semangat kawan-kawan semua. Hidup pekerja buruh! Hidup buruh! Hidup pekerja buruh!
kurang lebih sekitar 4.000, dan insya Allah nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden KSPSI Bung Andi Gani. Itu dari daerah mana saja, Prof? Jawa Barat, DKI, dan Banten. Oke. Untuk pengawalan dari putusan MK ada timnya sendiri lagi atau dari tim yang ini juga? Kebetulan dari 12 elemen khususnya KSPSI maupun Dikana sudah bantu punya tim penerima kuasa tetap melaksanakan kegiatan hari ini, mengikuti melalui Zoom, kan, tapi di sini hanya menyampaikan pesan moral kepada Mahkamah Konstitusi dan pesan kepada publik, termasuk pada pemerintah sudah barang tentu eksekutif dan legislatif bahwa ketika tugaskan hari ini menyatakan satu kata menolak undang-undang Omnibus Law yang kita kenal dengan undang-undang Cipta Kerja tahun 1995. Oke, ini kan berhubungan dengan upah murah juga penolakannya begitu ya Pak ya. Nah, standar ideal apa yang sebetulnya besaran dipatok oleh teman-teman KSPSI? Pasti kita tahu bahwa ketika undang-undangnya kita tolak sudah barang itu peraturan pelaksananya dalam hal ini PP tentang upah pun kita tolak. Kita tahu bahwa pasca diundangkannya undang-undang Cipta Kerja lahir juga peraturan pemerintah yang kita kenal dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021, nomor 36 tahun 2021. Nah, peraturan ini berubah dari PP nomor 38. Di dalam PP 36 tahun 2021 ini mengatur tentang range batas atas dan batas bawah, dan parameternya tidak selaras dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman serikat buruh. Dengan demikian, kalau mengacu pada penetapan PP nomor 36 tahun ini naik upah kisaran pada angka 1,09%. Dan bahkan sebagian kabupaten kota tidak naik. Contoh, Kabupaten Bekasi tahun ini kalau mengacu pada PP nomor 36 tidak naik upah. Termasuk Kerawang, kalau Kota Bekasi naik kisaran 33.000. Iya. Harusnya naik berapa persen menurut KSPSI? Ini kan sekarang 1,09. Kalau mengacu PP 78, peraturan sebelumnya saja kan parameternya pertumbuhan dan inflasi toh, pertumbuhan dan PDB, ya toh. Pertumbuhan tahun ini sesuai dengan yang diumumkan oleh pemerintah 7,sekian%. 7,sekian%. Ini pertumbuhan saja, inflasi kisaran pada angka kualitas dasar itu, maka kalau akumulasi inflasi plus pertumbuhan kisaran pada angka 8-10%. Minimal harusnya 8% kenaikan upah pekerja. Idealnya itu. Kan ada pertanyaan Bung Abdullah, hari ini kan masih recovery dampak betul. Kita tahu bahwa kerja atau buruh pada ikatnya selain seorang penerima upah, selain produsen juga konsumen. Ketika seorang produsen tapi sebagai konsumen tidak mampu membeli daya beli, sudah tentu sia-sia juga. Kita mampu produksi barang tapi nggak mampu membeli barang. Karena pada akhirnya stuck, akhirnya mandek. Karena apa? Karena salah satu mata rantai ekonomi terhenti akibat apa? Akibat tidak naik upah. Berarti rumusan yang ideal menurut teman-teman KSPSI penetapan upah itu harus berdasarkan PP 78 lah dikembalikan. Karena PP 78 waktu itu tahun 2015 sudah berjalan sampai 2021, berarti sudah 6 tahun yang lalu. Dengan berbagai kekurangannya saya kira relatif cukup ideal dibanding dengan PP 36 hari ini. Oke. Terakhir, inginnya teman-teman setelah demo ini bisa bertemu langsung dengan Presiden atau gimana? Yang pertama hari ini sudah bantu menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan harapan sudah bantu, ini kita sujud syukur. Seluruh Indonesia pekerja buruh akan sujud syukur. Manakala gugatan dan permintaan kita, permohonan kita ke Mahkamah Konstitusi dikabulkan. Kan tapi ketika gugatan dan permohonan ke Mahkamah Konstitusi diabaikan semata-mata, sudah bantu kita akan melakukan sesuatu dalam rangka melakukan penolakan terhadap undang-undang itu. Di aliansi lain KSPI juga rencananya kan akhir bulan ini mau demo juga. Teman-teman KSPI juga akan bergabung atau gimana? Hasil diskusi bersama dengan lintas kemarin teman-teman serikat buruh termasuk Presiden Andi Gani, kita coba akan ikuti hari ini keputusan seperti apa. Setelah kita evaluasi secara komprehensif keputusan hari ini maupun pelaksanaan PP 36, ketika ada pemerintah merespon berbagai apa yang jadi keinginan kita, ada satu kajian lain. Tapi ketika tidak sudah bantu, kita akan melakukan aksi unjuk rasa yang lebih besar untuk tanggal-tanggal yang akan datang. Mogok? Tidak menutup kemungkinan, nanti pasti itu semua akan diputuskan juga melalui forum-forum rapat. Tapi yang jelas nanti Bu Presiden Andi Gani juga akan melakukan yang serupa dengan mogok. Oke. Cukup. Upah kita hari ini itu menolak ART yang minim. Berapa jumlah penduduk Yang layak. berapa pendapatan per kapita Pada hari ini tepatnya tanggal 25 yang membuat saya bingung, apakah kita ini departemen sosial harus mikirin pengangguran, harus mikirin
dampak buruknya khususnya tentang perubahan. Atas dasar itu hari ini klien kami yang ada di sini juga di wilayah lain, di daerah-daerah lain melakukan aksi yang sama. Satu kata akan penolakan terhadap Omnibus Law Ketenagakerjaan dan Ketenagaklistrikan untuk dibatalkan. Yang kedua, meminta agar PP nomor 36 tahun 2021 juga dibatalkan yang mengatur tentang bagaimana menata dan mengatur minimum kabupaten kota. Kita tahu bahwa dalam peraturan pemerintah nomor 36 formula penetapan upah berubah dari PP nomor 8 menjadi PP nomor 36. Kita tahu bahwa dalam PP nomor 36 formulanya sangat rigid dan sangat sulit untuk dilaksanakan daerah dalam parameternya. Atas dasar itu secara umum di seluruh Indonesia tahun ini kalau mengacu pada penetapan PP nomor 36 kenaikannya hanya 109 dan bahkan ada sebagian kabupaten kota tidak upah. Contoh di Kabupaten Bekasi kalau menganut formula PP nomor 36 hari ini tidak naik upah tahun 2022. Oleh sebab itu melakukan penolakan termasuk juga penolakan terhadap undang-undang cipta kerja yang ideal tahun ini kalau kita lihat tingkat pertumbuhan pemerintah dan yang 7,3%. Dari 2013 dengan demikian baru ada yang namanya undang-undang kerjaan 2020 17 tahun undang-undang 13 baru ada perubahan. Bayangkan kawan-kawan sekalian, kalau hari ini MK tidak membatalkan 17 tahun ke depan nasib kalian, nasib anak kalian, cucu kalian akan menderita kawan-kawan sekalian. Penetapan upah Siap melawan, siap melawan. hanya memberikan kenaikan tidak undang-undang sebelumnya adalah ada semacam kewajiban yang dilakukan bagi pemerintah untuk meninjau kenaikan upah tapi kalau undang-undang yang baru ini tidak sudah kemungkinan Maka hari ini kita bertindak apapun warna seragam kalian, apapun warna bendera kalian, satu langkah, satu langkah, mari kita langsung kemenangan untuk Bari saja supaya nanti teman-teman yang mau datang bisa juga. sebagai wakil presiden KSPSI sekaligus koordinator Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Buruh, Presiden KSPSI, Pak